Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurrahmadini dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari materi pengantar bisnis dari bab 1 sampai bab 3. Untuk bab pertama, ada tujuan, pengertian, pelaku, dan perbedaan bisnis. Tujuan bisnis adalah menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, memenuhi kebutuhan manusia dan permintaan pasar, membantu meningkatkan kesejahteraan pihak produsen, dan menjaga eksistensi perusahaan. Adapun pengertian bisnis dari Hughes dan Kapoor mengatakan suatu usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan dari Brown dan Petrello mengatakan suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dari Bond dan Kurtz mengatakan semua aktivitas yang bertujuan mencapai laba dan perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh sebuah sistem ekonomi. Adapun pelaku bisnis, menurut Jeff Madura, ada 5 pemegang kepentingan berbisnis, yaitu 1. Pemilik, kreditur, karyawan, penyedia material, dan pelanggan. Selanjutnya, ada perbedaan bisnis. Bisnis kecil, pemilik seringkali menjadi manajer. Kedua, daerah operasi yang lokal. 3. Organisasi sederhana, pemilik dekat dengan karyawan, dan bisa juga berpeluang lebih banyak kegagalan. Pemilik serba bisa. Untuk bisnis besar, manajer bukanlah pemilik. Yang kedua, bisnis besar lebih nasional atau regional. Bisnis besar juga berorganisasi yang cukup kompleks. Pemiliknya tidak kenal karyawan, jarang yang gagal, dan manajemen yang spesialis. Kelemahan dari usaha kecil yaitu A. Kurang berorientasi pada masa depan. B. Jarang inovasi. Ketiga, jarang mengadakan kaderisasi. Cepat puas. Kelima, kurang tanggap teknologi. Keenam, kurang paham akan regulasi. Ketujuh, kurang paham manajemen. Dan yang terakhir, struktur modal tidak memadai. Selanjutnya, bab 2 yaitu tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama adalah tanggung jawab kepada pelanggan. Bagaimana memastikan tanggung jawab? Yang pertama adalah tetapkan kode etik, menetapkan pedoman atau petunjuk terhadap kualitas produk, sekaligus petunjuk karyawan, pelanggan harus dipelihara dengan baik. Kedua, monitor keluhan pelanggan. Terus dimonitori jika ada keluhan, segera lakukan perbaikan. Bolehkan umpan balik pelanggan. Meminta pelanggan untuk memberikan umpan balik terhadap barang dan jasa yang mereka beli. Kedua, bagaimana memastikan tanggung jawab pemerintah? Yaitu pertama, peraturan keamanan produk, kehalalan produk, kadaluarsa, kandungan bahan dan kualitas produk. Selanjutnya, peraturan iklanan. Pemerintah melarang iklan yang menyesatkan atau memojokkan produk perusahaan lain. Peraturan persaingan industri. Pemerintah memproporsikan persaingan di seluruh industri agar tidak ada monopoli. Yang kedua, ada tanggung jawab sosial pada pekerja. Yang pertama, keamanan pekerja. Memastikan tempat kerja adalah nyaman baik tempat ataupun alatnya. Kedua, perlakuan pekerja. Memastikan tidak ada diskriminasi. Ketiga, kesamaan kesempatan. Kesamaan kesempatan, tidak ada sara. Bagaimana memastikan tanggung jawab bisnis? Yaitu keluhan prosedur, kode etik, UU, dan ketenagakerjaan. Ketiga, ada tanggung jawab kepada kreditur.
Jika suatu perusahaan ada masalah keuangan dan tidak dapat memenuhi kewajiban, maka perusahaan wajib memberitahukan kepada kreditur dan biasanya akan memperpanjang jatuh tempo pembayaran serta memberikan vonis dalam mengatasi masalah keuangan. A. Kewajiban keuangan. B. Informasikan kreditur jika mempunyai permasalahan keuangan. Yang keempat, ada tanggung jawab kepada pemegang saham. Perusahaan bertanggung jawab memuaskan pemilik saham. Manajer perusahaan memonitor keputusan perusahaan untuk meyakinkan bahwa mereka membuatnya untuk kepentingan pemilik, termasuk juga gaji karyawan dikaitkan dengan kinerja perusahaan. Dalam hal ini, karyawan tinggal memfokuskan kepada memaksimalkan perusahaan. Yang kelima, ada tanggung jawab pada masyarakat, yaitu yang pertama menjadi sponsor dalam kegiatan masyarakat lokal di mana perusahaan itu berada. Kedua, sumbangan kepada masyarakat tidak mampu. Ketiga, membangun fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat. Keempat, memberikan pemeriksaan gratis. Kelima, memberikan beasiswa bagi anak yang tinggal di sekitar perusahaan atau daerah tertentu. Sekurang-kurangnya ada 4 tanggung jawab sosial menurut Irma Nilasari dalam bukunya Suhendi, yaitu 1. Bertanggung jawab kepada pelanggan, mendapatkan produk yang aman, mendapatkan informasi, didengar, dan hak memilih. Kedua, bertanggung jawab terhadap tenaga kerja, jaminan keselamatan kerja, kesehatan, dan upah yang layak. Ketiga, bertanggung jawab kepada lingkungan, pencegahan polusi, dan kelestarian alam. 4. Bertanggung jawab kepada investor, mendapatkan laporan keuangan yang benar, pengelolaan aktivitas yang benar. Yang terakhir, untuk bab ini ada implementasi Corporate Social Responsibility, atau biasa disebut dengan CSR. Yang pertama ada sektor pendidikan, bina lingkungan, kesehatan, pengembangan UMKM, lingkungan hidup, kegiatan sosial, infrastruktur, dan peduli bencana. Yang terakhir ada bab 3, yaitu bentuk hukum, kebaikan, dan kelemahan bisnis. Yang pertama ada badan usaha yang berbadan hukum dan yang bukan berbadan hukum. Untuk badan usaha yang berbadan hukum, itu 1. Subjek hukumnya adalah badan usaha itu sendiri, karena ia telah menjadi badan hukum yang sudah termasuk subjek hukum di samping manusia. Artinya pihak ketiga dapat menuntut perkumpulannya, namun pihak ketiga tidak bisa menuntut masing-masing orangnya. Yang kedua, harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi. Akibatnya, kalau perusahaan yang terkena sita hanyalah perusahaannya saja, sedangkan harta pengurus tetap bebas dari sitaan. Sehingga jika terjadi kerugian yang berujung pembayaran ganti rugi atau pelunasan utang, hanya sebatas pada kekayaan perusahaan saja. Selanjutnya, yang badan usaha yang bukan berbadan hukum. Yang pertama, subjek hukumnya adalah orang-orangnya yang menjadi pengurus itu sendiri. Jadi bukan bandar hukum itu sendiri, karena ialah bukanlah hukum sehingga tidak dapat menjadi subjek hukum. Sehingga yang dituntut adalah orang-orang oleh pihak ketiga. 2. Harta perusahaan bersatu dengan harta milik pribadi. Akibatnya kalau perusahaan merugi, maka harta pengurus ikut tersita juga. Artinya jika terjadi kerugian yang berujung pembayaran ganti rugi, maka harta kekayaan pengurus dapat menjadi jaminan. Dengan kata lain, pertanggungjawabannya pribadi untuk keseluruhan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk perusahaan. Yang pertama ada bentuk perusahaan perseorangan. Adalah perusahaan yang dimiliki satu individu, akan tetapi dalam prakteknya badan usaha ini kerap kali merupakan perusahaan keluarga.
yakni perusahaan yang menggunakan seluruh atau sebagian keluarganya untuk menjalankannya. Kelebihannya yaitu mudah didirikan, modal kecil, pengelolaan fleksibel dan bebas, kerahasiaan usaha terjamin, dan untuk kelemahannya, pertanggungjawaban tidak terbatas, modal terbatas, kualitas manajerial dan kualitas pekerjaan terbatas. Dan yang terakhir, kelangsungan operasi perusahaan terbatas. Kedua, perusahaan perkongsian. Pada umumnya tidak banyak berbeda dengan perusahaan perseorangan. Salah satu poin penting dalam menggabungkan sumber daya yang dimiliki kedua belah pihak untuk kerjasama di bidang usaha yang diminati bersama, baik perkongsian modal dengan modal atau tenaga, atau modal dan tenaga saja. Ada dua jenis perusahaan perkongsian, yakni perusahaan perkongsian secara umum, yang mana seluruh anggota bertanggung jawab dan aktif, serta perkongsian secara terbatas, yang mana yang terlibat hanya beberapa orang atau individu saja dalam pertanggungjawaban. Kelebihannya, lebih banyak modal yang dikumpulkan. Kedua, lebih banyak keahlian yang diperoleh, umur usaha lebih panjang. Untuk kekurangannya, masih terdapat masalah tanggung jawab yang tidak terbatas, tetapi ini berlaku untuk partner yang harus membayar semua utang perusahaan. Yang terakhir ada perusahaan perseroan. Terbatas kegiatan usaha yang didirikan berdasarkan badan hukum, notaris, dan dokumen dikemukakan di depan seperti tujuan perusahaan, saham yang dikeluarkan, usaha yang dijalankan, dan nama-nama pimpinan yang akan menjalankan perusahaan yang didirikan. Perusahaan ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu perusahaan publik dan perusahaan yang private. Yang sangat membedakan adalah jika perusahaan publik sahamnya dijual di pasar saham, dan jika perusahaan private hanya dijual di kalangan terbatas saja. Kelebihan dari perusahaan ini adalah tanggung jawab terbatas, saham perusahaan mudah ditunaikan, dan pengelolaannya lebih profesional. Kelemahan dari perusahaan perseroan, pendirian lebih kompleks, 2 kali pembayaran pajak, peraturan yang harus dipatuhi lebih banyak, suka merahasiakan perusahaan, dan mengurangi motivasi. Itu tadi adalah rangkuman dari modul 1, 2, dan 3 dari materi pengantar bisnis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.